Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Muhammad Johharil Ma'arif MPDI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kelembagaan, Alumni, dan Sumber Daya Dr. Haji Yogi Pranaiza, LC.MA. Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Keagamaan Dr. Nurul Huda, MHI. Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Teknologi Dr. Hajah Iva Khairianingrum, SEMM. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Riset dan Inovasi Dr. Ahmad Anfasul Maram, SHI, MA. Ketua LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatani, MSI, beserta seluruh jajaran LPPM Unugiri, serta tidak lupa seluruh Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2026, kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi program reward dan insentif LPPM Unugiri tahun 2026 secara daring dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen LPPM Unugiri dalam membangun budaya akademik yang produktif, meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah, serta memberikan apresiasi terhadap capaian akademik dosen. Melalui kegiatan ini, seluruh dosen diharapkan nantinya memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kebijakan, persyaratan, prosedur pengajuan, mekanisme verifikasi, serta ketentuan pelaksanaan program reward dan insentif LPPM Unugiri tahun 2026. Untuk mengawali rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab dengan harapan semoga seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Ala hadiniyah wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah melantunkan sholawat Al-Fatih, dilanjutkan dengan Mars Subhanul Waton dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dengan sangat kami memohon dapat mengikuti dengan hikmat, dan bagi peserta yang memungkinkan dipersilahkan untuk berdiri. Kepada petugas, dipersilahkan.
حق قدري ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن
الإيمان ولا تكن من الغمان انهدوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حي القومامة كل من يأتيك يوم قومي حي القومامة Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Usapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, memasuki agenda berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua LPPM Wonogiri kepada Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Wonogiri, Bapak Dr. Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kelembagaan Alumni dan Sumber Daya, Bapak Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Keagamaan, Bapak Dr. Nurul Huda MHI, Ibu Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Teknologi, Ibu Dr. Hajah Iva Hoirianingrum SEMM, dan Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Ahmad Anfasul Maram SHIMA. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pimpinan Senat, Kepala Lembaga, Direktur, Dekan, Kaprodi, dan juga semua dosen Wonogiri yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga tim dari LPPM Wonogiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita bisa bertemu di acara hari ini yaitu launching dan juga sosialisasi reward dan insentif tahun 2026. Kedua kalinya salat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara terkait dengan publikasi ilmiah, ini bukan sekedar menjadi indikator kinerja dalam perguruan tinggi, ya, tapi ini merupakan wujud nyata kontribusi kita sebagai akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kebermanfaatannya bagi masyarakat. Karya ilmiah yang dipublikasikan yang dengan baik dan memperkuat reputasi institusi ini sekaligus juga akan meningkatkan daya saing kita sebagai dosen di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu. Dari beberapa tahun terakhir, alhamdulillah capaian publikasi dosen Wonogiri ini
menunjukkan tren yang terus meningkat nih. Jadi ini harus patut kita syukuri. Namun kita juga menyadari bahwa tantangan ke depan itu akan semakin besar, ya. Persaingan publikasi internasional itu akan semakin ketat, ya. Biaya publikasi juga terus meningkat dan tuntutan kualitas artikel ini juga semakin tinggi. Oleh karena itu, kita perlu kebijakan yang tidak hanya memberikan penghargaan, gitu ya, tapi juga memberikan dukungan nyata, gitu ya, dukungan agar semakin banyak dosen-dosen kita, dosen-dosen Unugiri ini yang mampu menghasilkan publikasi yang bereputasi, publikasi Scopus, WOS, dan yang indeksasi yang bereputasi. Oleh karena itu, LPPM tahun ini menyusun 2 pedoman, ya, yang insya Allah akan diluncurkan hari ini, yaitu pertama adalah pedoman reward publikasi ilmiah tahun 2026. Ini sama seperti tahun-tahun yang kemarin, ya Bapak Ibu. Ini bentuk apresiasi dari universitas kepada Bapak Ibu dosen yang telah menghasilkan luaran publikasi maupun karya ilmiah yang lain. Semoga reward ini dapat memotivasi bagi seluruh dosen yang terus meningkatkan produktivitas dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Pedoman yang kedua, Bapak Ibu, tahun ini ada program pendanaan insentif publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus, gitu ya. Jadi ini baru kita konsep dan alhamdulillah disetujui oleh Bapak Ibu pimpinan. Ini merupakan bentuk dukungan dari universitas dalam membantu pembiayaan publikasi, Bapak Ibu, khususnya pembiayaan dari biaya APC jurnal, ya, sehingga diharapkan nanti ini dapat mendorong eh, semakin banyaknya publikasi dari dosen-dosen Unugiri ini yang terbit di jurnal internasional terindeks Scopus, gitu ya. Jadi ini khusus untuk yang terindeks Scopus, ya Bapak Ibu. Jadi mohon eh, dua ini, reward dan insentif ini, dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya yang insentif ini, ya. Jadi insentif ini nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi ketika ingin mencoba publish di jurnal yang eh, Q1 atau bahkan Q1 top tier, gitu ya. Karena sudah ada jaminan biaya APC yang nanti akan dijelaskan dalam sosialisasi kali ini. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Allahumma fiq ila komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama sambutan dan juga arahan dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da fala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Senat Unugiri Prof. Sri Minarti serta jajaran, Bapak Ibu Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu pejabat struktural yang hadir, Bapak Ibu dosen, dan mungkin ada tendik yang hadir juga pada kesempatan ini. Pertama-tama bersama-sama menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Dua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga selalu diaturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili segenap pimpinan, pertama
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja Bapak Ibu, khususnya di bidang penelitian yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua LPPM. Semakin tahun, alhamdulillah, eh, penelitian dosen-dosen Unugiri semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tentu ini adalah kinerja yang sangat luar biasa, perlu diapresiasi. Sekali lagi terima kasih atas kinerja yang luar biasa di bidang penelitian. Kemudian yang kedua, terima kasih juga disampaikan pada Bapak Ibu Wakil Rektor yang juga telah mendukung melalui berbagai program ya dalam rangka untuk meningkatkan penelitian dosen Unugiri, termasuk dukungan dari fakultas maupun prodi ya, terkait dengan hal ini. Kemudian terima kasih juga disampaikan kepada kawan-kawan di LPPM yang luar biasa membersamai mengkoordinasi penelitian dosen di Unugiri sehingga dalam 3 tahun ini Unugiri berada di nomor satu nih, penelitian atau hibah penelitian di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu semua, dikoordinasi oleh kawan-kawan di LPPM. Kemudian terima kasih juga disampaikan pada kawan-kawan di UKT, Buarek UKT beserta jajaran yang juga telah berupaya untuk bagaimana agar dana penelitian ini semakin lama semakin meningkat. Dan alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan di beberapa poinnya terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami, harapan kita semua adalah yang pertama di tahun yang akan datang ini karena dukungan dana dari universitas semakin meningkat, kita berharap kualitas dan kuantitas penelitian di tahun yang akan datang ini juga semakin meningkat. Kemudian yang kedua, publikasi hasil penelitian juga semakin kita masifkan. Artinya capaian di bidang penelitian ini harus kita publikasikan di media-media. Sebagaimana yang kemarin telah kita bahas selama 2 hari ya dalam evaluasi kinerja, bagaimana agar hasil-hasil penelitian dosen-dosen kita yang sangat bagus itu diketahui oleh masyarakat luas melalui publikasi di media-media eksternal, media internal maupun eksternal begitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kemarin juga telah saya sampaikan, harapannya di antara hasil penelitian Bapak dan Ibu ada minimal satu, ini saya ulang-ulang ya, minimal satu ada yang dihilirisasi gitu ya, sebagaimana harapan dari pemerintah. Beberapa kali kita bersama-sama mendengarkan paparan dari Menteri Pendidikan, Mendikti Saintek ya, bagaimana agar hasil-hasil penelitian tidak berhenti di publikasi saja, akan tetapi menjadi produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Artinya penelitian harus dihilirisasi. Jadi selain dipublikasikan, kemudian dihilirisasi, ini menjadi hal yang menjadi tantangan kita bersama ya ke depannya. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, karena ini hari ini adalah hari Jumat ya, sebentar lagi yang bertugas menjadi khotib akan siap-siap berangkat ini. Pak Yusuf, hari ini jadwal di mana Pak Yusuf? Datang ke Rio, Pak. Yang jadwal di Riau. Oke, terima kasih semuanya. Dan harapannya ke depan semakin meningkat kualitas dan kuantitas penelitian di Unugiri.
dan hasil penelitian dipublikasikan setelah dihilirisasi. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan, arahan, dan motivasi yang telah disampaikan. Semoga arahan tersebut nantinya semakin memperkuat komitmen kita, khususnya yang dosen Unugiri, dalam meningkatkan produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan mutu dan reputasi institusi Unugiri. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki agenda inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi program Reward LPPM Unugiri tahun 2026. Namun sebelum dimulai, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu yang masih off cam, bisa untuk on cam. Dan mungkin kalau masih ada yang namanya itu belum dirubah, silahkan untuk dirubah terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk melakukan screenshot. Oke, silakan Bu Ferin untuk memberikan aba-aba untuk screenshotnya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Namun Pak Yusuf, Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk materi yang pertama ini berkaitan dengan sosialisasi program Reward LPPM Unugiri tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Nanin Verina Widya Putri MPD selaku Kepala Pusat Penerbitan dan Rumah Jurnal LPPM Unugiri. Pada sesi ini, nantinya narasumber akan menyampaikan penjelasan mengenai kebijakan program reward, sasaran penerima, kategori luaran yang dapat diajukan, persyaratan administrasi, tahapan verifikasi, mekanisme pengajuan, serta ketentuan lain yang perlu diperhatikan oleh para dosen. Kepada Ibu Nanin Verina Widya Putri MPD, waktu dan ruang virtual kami persilahkan. baik. Terima kasih Pak Yusuf. Apa suara saya terdengar jelas Pak Yusuf? Sudah jelas, silakan bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Unugiri Bapak Dr. Kiai Muhammad Jahrul Ma'arif MPTI, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan, Alumni dan Sumber Daya Bapak Dr. Haji Yuki Prana Iza LCMA, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Keagamaan Bapak Dr. Nurul Huda MHI, Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Teknologi Ibu Dr. Hajah Iva Koria Ningrum SEMM, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Riset dan Inovasi Bapak Dr. Ahmad Anfasul Maram SHIMA. Yang kami hormati pula Ketua Senat Unugiri Ibu Hajah Profesor Sri Minarti dan juga Kepala Lembaga, Direktur, Dekan, Kaprodi, dan jajarannya. Dan tak lupa saya hormati pula Kepala LPPM Unugiri Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI dan juga tim ada Bu Nurul Mahruza Yulia MPD, Bapak Yusuf, Bapak Muhammad Yusuf Effendi MA dan juga tim LPPM dan seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa dengan sehat semangat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini, sosialisasi insentif dan reward hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 dengan keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izin saya hari ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait pengajuan reward. Sebelumnya izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sampun, Bu Murid. Eh, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan kegiatan tahunan kita, nggih, yaitu sosialisasi pedoman reward dan publikasi Loro tok iki, Dik. tahun 2026. Nggih, dan pedoman ini sudah bisa diakses Bapak Ibu melalui akun Pintar. Secara detail dijelaskan di pedoman, bisa di-download sekarang atau nanti, nggih, di panduan reward 2026 di aplikasi Pintar. Baik, selanjutnya, mengapa sih program reward ini dibentuk? Tentunya yang pertama yaitu meningkatkan budaya publikasi ilmiah, memberikan apresiasi kepada dosen, meningkatkan mutu penelitian dan PKM, memperkuat reputasi Unugiri dan mendukung peningkatan indikator kinerja dosen Unugiri. Oke. Bapak Ibu, reward ini bukan sekedar reward saja nih Bapak Ibu. Jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Program ini itu merupakan strategi universitas untuk membangun budaya akademik ya, untuk meningkatkan produktivitas Bapak Ibu dosen selama kurang lebih 1 tahun ke belakang seperti itu. Nah, publikasi yang berkualitas pasti akan meningkatkan reputasi dosen sekaligus reputasi institusi yang akan meningkat level nasional maupun internasional. Seperti itu. Next, nah Bapak Ibu ini juga tidak kalah penting apa saja sih yang dapat direwardkan begitu. Yang pertama yaitu artikel jurnal internasional, yang kedua ada proceeding internasional, yang ketiga ada jurnal nasional, yang keempat ada buku, yang kelima ada HKI dan pengelola jurnal. Nah, mungkin tahun ini sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kita banyak dan ini difokuskan hanya 6 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki salah satu atau semua dari jenis reward ini silahkan nanti dipersiapkan datanya, dokumennya untuk diajukan di aplikasi Pintar. Seperti itu. Nah, siapa yang berhak mengajukan? Ini juga kami perlu ingatkan lagi, yaitu dosen tetap Unugiri, memiliki NIDN atau NUPTK, memiliki NIY, SPK masih berlaku. Jadi, reward tahun ini hanya khusus untuk dosen ya Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuan umum pengajuan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang pertama yaitu periode publikasi. Yang kedua, afiliasi Unugiri wajib tercantum, tidak didanai RKAT, bukan tugas akhir mahasiswa, satu artikel hanya satu kategori, dan satu artikel hanya diajukan 1 kali. Nah, untuk periode publikasi ini mohon Bapak Ibu diperhatikan apakah publikasi Bapak Ibu itu dalam periode pengajuan reward seperti itu. Nanti akan diinfokan lebih lanjut di rentangnya di aplikasi Pintar. Namun ketika aplikasi periode di Pintar itu sudah di-setting, maka otomatis nanti akan menyesuaikan di Bapak Ibu. Nah, afiliasi Unugiri ini berarti Bapak Ibu yang publikasinya tidak mencantumkan afiliasi Unugiri, mohon maaf juga belum bisa diajukan. Wajib ini ya hukumnya. Dan tentunya tidak didanai RKAT nih Bapak Ibu. Jadi kalau artikel atau publikasi Bapak Ibu yang sudah didanai RKAT universitas, mohon maaf juga tidak bisa diajukan. Nah, yang selanjutnya ini tugas akhir mahasiswa itu juga tidak termasuk
kategori yang bisa diajukan reward Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan apakah publikasi itu tugas akhir dari mahasiswa atau tugas tambahan. Kalau memang tugas akhir tidak boleh, tapi kalau tambahan, karena yang pertama mahasiswa itu memilih skripsi dan tambahannya adalah artikel, nah itu bisa diajukan. Tapi kalau pure tugas akhirnya adalah artikel, itu tidak bisa diajukan dari mahasiswa itu. Satu artikel hanya satu kategori. Jadi karena ini sudah kami pertimbangkan ya Bapak Ibu bahwa satu artikel hanya boleh diajukan satu kategori dan satu artikel hanya diajukan satu kali. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu benar-benar menentukan ini adalah artikel yang diajukan, ya harus diperhatikan bahwa artikel ini memang diajukan satu kali, tidak boleh diajukan di kategori yang lain kalau sudah satu gitu. Nah, kategori dan ketentuan artikel internasional. Jadi kategori ini mengikuti indeksisasi nggih, kuartil jurnal yang berlaku. Untuk jurnal Scopus, apabila terdapat perbedaan kuartil, SCR dan Scopus, maka kategori reward pada kuartil tertentu ya yang tercantum pada basis data Scopus. Dan bisa dilihat Bapak Ibu yang bisa diajukan hanya kuartil 1 sampai 4. Nah, kalau tahun kemarin kami mencantumkan non Scopus ataupun yang masih ini ya bukan kuartil gitu, maka tahun ini kita efisiensikan lagi yaitu kuartil 1 sampai kuartil 4 saja yang bisa diajukan. Begitupun juga Web of Science. Dan apa saja ketentuan artikel internasional? Yang pertama tentu artikelnya sudah publish Bapak Ibu, artikel telah terbit secara resmi pada jurnal internasional bereputasi. Yang kedua, artikel memiliki doi yang aktif ya dan bisa kami lacak. Kalau memang artikel doi-nya tercantum tetapi tidak aktif, tidak bisa kita akses, maka kami juga tidak bisa memverifikasi artikel tersebut seperti itu. Yang ketiga, terindeks aktif. Yang keempat, riset artikel atau review artikel. Yang kelima, belum pernah memperoleh reward. Jadi, riset artikel kami perbolehkan, review artikel kami perbolehkan. Akan tetapi dengan jelas ya ketentuannya memiliki doi, terindeks aktif, dan sudah publish di jurnal internasional bereputasi. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ketentuan prosedur internasional. Yang pertama ketentuan umum, yang pertama ketentuan umumnya adalah full paper. Proceeding harus berupa full paper. Nah, ini nanti juga kami cek apakah proceeding internasional yang diajukan Bapak Ibu itu sudah full paper atau belum, sudah terindeks Scopus atau belum, sudah memang publish secara resmi atau belum, dan doi-nya aktif atau tidak. Dan tentunya proceeding internasionalnya belum pernah diajukan reward. Nah, kategori ini semuanya harus terindeks Scopus kuartil 1 sampai kuartil 4. Nah, selanjutnya ketentuan jurnal nasional. Nah, tahun ini juga sedikit berbeda Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin kami ada Sinta 4 penelitian, namun tahun ini kita fokuskan Sinta 1 sampai Sinta 3 untuk penelitian dan Sinta 4 itu pengabdian. Jadi minimal harus Sinta 4 untuk pengabdian. Untuk penelitian itu minimal Sinta 3 seperti itu. Nah, rincian kategorinya harus ini terindeks Sintanya jelas bahwa tidak discontinue 2026 ini aktif ya jurnal Sintanya. Jadi kami juga nanti akan mengecek di Sinta apakah jurnal itu masih aktif atau tidak. Biasanya ada jurnal-jurnal itu yang di Sintanya itu hanya sampai 2025 walaupun dia Sinta 2 tapi tidak aktif sampai 2026. Nah, ini juga
kami pertimbangkan hal tersebut. Persyaratannya artikel yang diajukan publish, doi-nya aktif, terakreditasi Sinta, dan status akreditasi masih berlaku. Ini yang digarisbawahi, status akreditasi masih berlaku. Baik, selanjutnya ketentuan buku. Jadi Bapak Ibu tidak semua buku dapat diajukan. Modul, diklat, petunjuk, praktikum, ataupun buku-buku yang lain itu tidak termasuk kategori yang memperoleh reward. Yang bisa diajukan reward itu adalah ini, buku referensi, buku monograf, dan buku ajar. Nah, buku referensi yaitu buku rujukan yang menjadi sumber utama dalam bidang ilmu tertentu. Buku monograf, buku yang membahas secara mendalam suatu topik khusus dalam satu bidang ilmu. Buku ajar, buku yang digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja sih persyaratannya? Yang pertama tentunya sudah memiliki ISBN yang valid dan terdaftar. Yang kedua minimal 40 halaman, nih Bapak Ibu. Jadi nanti kami juga akan mengecek jika halamannya hanya 20 halaman, ya kami mohon maaf dengan berat hati belum bisa menerima minimal 40 halaman. Okay? Sesuai bidang ilmu. Nah, apakah Bapak Ibu itu menulis tidak dalam area bidang ilmunya? Nah, ini juga masih mohon maaf kami belum bisa karena ini sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi buku yang Bapak Ibu tulis adalah sesuai area atau bidang fokus yang sekarang Bapak Ibu geluti. Dan memiliki SK edukatif, memiliki surat keterangan SK edukatif sebagai salah satu syarat pengajuan. Nah, buku yang diajukan harus merupakan karya asli dan sesuai dengan ketentuan publikasi ilmiah yang berlaku di Undugiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk ketentuan HKI, ini yang sudah kami rumuskan kemarin, kategori HKI apa saja yang bisa diajukan. Yang pertama yaitu paten, kedua paten sederhana, ada hak cipta, merek, desain industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman. Persyaratannya, Bapak Ibu sudah memperoleh sertifikat, sertifikat HKI yang sudah diterbitkan secara resmi, lalu terverifikasi DJKI, dan terinput di Pintar. Nah, ini kemarin kami LPPM juga sudah menghimbau Bapak Ibu semua untuk menginput seluruh HKI yang tahun-tahun kemarin dan tahun ini juga bisa diajukan lagi. Nah, jadi yang sudah terinput di Pintar itu otomatis nanti langsung bisa diajukan Bapak Ibu ke ajuan reward seperti itu. Nah, yang terakhir ini juga tidak kalah penting. Hak ciptanya sudah diupload di masing-masing Sinta Bapak Ibu semua. Jadi terverifikasi Sinta. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengupload IPRS-nya di Sinta, HKI-nya, kalau belum terverifikasi, mohon bisa menghubungi kami, CS LPPM Undugiri, untuk memverifikasi. Agar nanti ketika kami verifikasi reward, sudah terlihat IPRS-nya di Sinta Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, reward pengelola jurnal. Nah, ini untuk Bapak Ibu pengelola jurnal yang pertama, kategori pengelola jurnalnya ada editor in chief, yang kedua ada editor, yang ketiga reviewer. Baik jurnal internasional, jurnal nasional Sinta, dan jurnal Nasional Garuda. Jadi untuk jurnal Nasional Garuda seperti tahun kemarin kita khusus diperuntukkan untuk editor in chief. Namun untuk jurnal Nasional Sinta bisa editor in chief, editor maupun reviewer seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga pembagian reward penulis. Nah, untuk kategori 1 pembagian ini 100%, 100% itu kalau dibagi dengan penulis lainnya gitu. Nah, kategori yang pertama, jika penulis pertama yang sekaligus menjadi penulis korespondensi memperoleh 60% dari nominal reward.
Sedangkan 40% sisanya dibagi secara proporsional kepada penulis pendamping. Seperti itu. Yang kedua, yaitu apabila penulis pertama dan penulis korespondensi merupakan orang yang berbeda serta artikel memiliki penulis pendamping lainnya, penulis pertama dan penulis korespondensi masing-masing memperoleh 40%. Dan 20% lainnya dibagi secara proporsional kepada penulis pendamping lainnya. Nah, apabila artikel hanya ditulis oleh 2 orang, masing-masing berkedudukan sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi, masing-masing memperoleh 50% dari nominal reward. Nah, yang terakhir, apabila artikel ditulis oleh penulis tunggal, tidak ada penulis kedua dan seterusnya, oleh penulis tunggal saja, maka penulis tunggal tersebut mendapatkan 60% dari nominal reward. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan besaran reward. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri nggih untuk jurnal internasional. I1 itu 6.800.000, I2 5.950.000. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu simak secara detail di panduan yang telah tersedia di panduan reward di aplikasi pintar. Ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya ini publikasi ilmiah berupa buku, Bapak Ibu. Dan untuk HKI ini besarannya nanti bisa dengan detailnya Bapak Ibu simak di panduan reward yang sudah diupload di aplikasi pintar. Nah, ini untuk reward pengelola jurnal Unugiri. Untuk pengelola jurnal internasional ada editor in chief itu 850.000, editor 680, reviewer 510. Itu yang pengelola jurnal internasional. Untuk pengelola jurnal nasional yang terakreditasi SINTA, jika editor in chief adalah 510, editor saja 340, dan reviewer 170. Dan saya sampaikan lagi, kalau di pengelola jurnal nasional yang terakreditasi Garuda, itu yang kami akui hanya editor in chief. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk pengajuannya? Nah, setelah sosialisasi ini, kami berharap Bapak Ibu memahami ketentuan dan persyaratannya masing-masing jenis kategori ajuan, ataupun kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti setelah sosialisasi bisa membaca pedoman yang sudah kami upload di aplikasi pintar. Yang kedua yaitu menyiapkan dokumen. Bapak Ibu silakan siapkan dokumen yang berhubungan dengan ajuan, lalu bisa selanjutnya membuka aplikasi pintar Bapak Ibu. Saya kira ini sudah bisa dilakukan di aplikasi pintar Bapak Ibu. Di login pintar ada menu reward ya di situ, mengisi formulir sesuai dengan ajuan, upload dokumen, lalu submit, lalu verifikasi LPPM. Jadi yang biasanya terlupakan itu nomor 6 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya merasa bahwa saya sudah mengajukan, saya sudah melis apa saja gitu. Nah, tapi ternyata belum diklik submit. Nih. Jadi jangan lupa setelah semuanya terpenuhi dokumennya, Bapak Ibu klik tombol submit gitu. Jadi kami tidak mengingatkan berkali-kali nih. Jadi kami ada monitor di aplikasi pintar gitu, ada beberapa yang sudah melis aplikasi ajuan apa aja yang sudah akan diajukan, tapi kok tidak di submit, ternyata dikira sudah diajukan, tapi ternyata belum diklik submit gitu. Ini yang paling penting, klik submit nih Bapak Ibu. Dan setelah diklik submit, kami nanti bisa menerima ajuan Bapak Ibu dengan memverifikasi. Lalu setelah kami verifikasi secara detail ajuan Bapak Ibu, maka kami nanti akan menetapkan dan proses pencairan seperti itu. Nah, apa yang diverifikasi oleh tim LPPM? Yang pertama, indeks
sasi. Ya, apakah artikel Bapak Ibu itu, jika yang diajukan artikel, apakah artikel Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan ajuan, terindeks oleh Scopus atau Sinta atau Garuda seperti itu. Nah, yang kedua, kuartilnya memverifikasi kuartil jurnal sesuai kategori yang berlaku. Yang ketiga, kita akan memastikan doi artikel tersebut apakah aktif dan valid. Yang keempat, kita memastikan juga artikel tersebut sudah afiliasi Unugiri apa tidak. Yang kelima, posisi penulis. Kita juga akan memverifikasi apakah yang diajukan Bapak Ibu itu sudah sesuai. Terkadang Bapak Ibu itu mengajukan penulis pertama, tapi ternyata kami recheck kembali, ternyata penulis keempat. Nah, itu juga harus kami sesuaikan lagi gitu. Yang keenam yaitu korespondensi. Jadi kami juga memastikan apakah Bapak Ibu yang mengklaim korespondensi itu sudah sesuai dengan informasi yang ada di artikel. Nah, yang ketujuh ini untuk buku ajar, apakah buku ajar Bapak Ibu sudah terverifikasi SBN atau belum? Sudah dipastikan bahwa SBN-nya itu aktif. Dan yang kedelapan, memastikan kepemilikan dan keabsahan sertifikat HKI. HKI-nya apakah sudah diupload di akun Sintanya atau belum, sudah diverifikasi LPPM atau belum, kami juga akan memastikan hal tersebut. Yang kesembilan, dokumen pendukung, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan. Yang terakhir, yaitu kami memastikan kesesuaian lainnya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Seperti itu. Apa tujuan verifikasi ini? Tentunya untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kualitas publikasi yang Bapak Ibu ajukan. Nah, perlu kami garis bawahi juga, hanya pengajuan yang memenuhi seluruh kriteria verifikasi yang akan kami proses lebih lanjut dalam program Reward Unugiri ini, Bapak Ibu. Selanjutnya yang sering Bapak Ibu sering melakukan kesalahan gitu. Apa saja biasanya bingung dengan kategori. Apakah ini kategori saya itu kategori artikel atau proceeding seperti itu. Nah, jadi dipastikan artikel Bapak Ibu, proceeding Bapak Ibu, dan ajuan Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan kategori yang dipilih di akun pintar. Okay? Dan DOI-nya, DOI-nya itu sudah aktif atau sekarang masih belum ada informasi dari jurnal, belum diaktifkan. Nah, segera dicek apakah DOA itu sudah aktif atau belum di artikel Bapak Ibu. Yang selanjutnya afiliasi tidak sesuai, artikel belum publish, dokumen tidak lengkap, HKI belum masuk Sinta, mengajukan 2 kategori. Ini hal-hal yang kita bersama nih Bapak Ibu perlu perhatikan secara mendalam apakah benar-benar tidak menyalahi ketentuan yang sudah ditentukan oleh LPPM. Nah, jadwal reward ini kami informasikan jadwal rewardnya. Yang pertama launching dan sosialisasi kami adakan pada hari ini 7 Agustus 2026. Yang selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mengisi form ajuan reward mulai tanggal 7 sampai 20 Agustus 2026. Selanjutnya setelah Bapak Ibu mengajukan reward, kami akan memverifikasi data keseluruhannya dari tanggal 21 sampai 30 Agustus 2026 dan kami tetapkan 1 September 2026. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Izin menyampaikan beberapa patah kata. Dari kelas ke jurnal, ide tak pernah berhenti. Dari menulis ke publikasi, prestasi pasti dinanti. Terus semangat, jangan cepat puas diri. Bersama Unugiri, raih karya terbaik negeri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membersamai dari awal sampai akhir. Dan kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, terutama Ibu Iva yang sudah mensupport
kami untuk mensosialisasikan reward pada pagi hari ini. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Yusuf. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ferin untuk dosen Unugiri. Kata-katanya luar biasa. Oke, terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, agenda inti berikutnya adalah bagaimana kemudian cara untuk mengupload dokumen ajuan reward. Nah, silakan Bapak Ibu yang sekiranya sudah mempersiapkan terkait dengan file-file yang dibutuhkan dalam ajuan reward, ini bisa nantinya langsung praktek hari ini, ngaten. Karena untuk cara upload dokumen ajuan reward ini akan disampaikan oleh Ibu Nurul Mahruzah Yudia MPD selaku Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi. Kepada Ibu Nurul Mahruzah Yulia, MPD, waktu dan ruang virtual kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Kurang semangat sedikit. Saya terdengar dengan baik, Bu Yulia. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dan kenikmatan oleh Allah, nggih, sehingga semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, pembukaannya ikut yang depan, nggih. Yang terhormat Pak Rektor dan jajarannya, juga teman-teman yang ada di LPPM serta teman-teman dosen. Izin saya ini nggih, share screen Pak Yusuf. Oh, wait. Apakah sudah bisa ya? Belum ya? Belum terlihat. Belum. Oke, wait. Bagi layar, oke. Sudah terlihat Pak Yusuf layar saya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, seperti biasanya kita melalui Pintar Unugiri, Bapak Ibu bisa ini nggih, memasukkan sandi dan juga ID login seperti biasa. Saya mohon maaf nggak pakai SSO nggih. Karena ini bisa manual. Nanti pada kolom ini akan muncul, mohon maaf Pak Yusuf, saya mau menggunakan akun Pak Yusuf nggih. Karena Pak Yusuf ini yang banyak ribetnya Bapak Ibu. Nah, di depan ini ada pilihan penelitian, pengabdian, dan reward. Jadi ini bisa diklik pada menu reward. Nah, di sini akan ada tahun, tambahkan usulan, dan juga searching. Di sini Bapak Ibu bisa langsung melakukan plus penambahan usulan ini, nggih. Dan pilih jenis. Nah, ini memang masih ada dua Bapak Ibu, ada publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah. Publikasi ilmiah ini yang masuk di sini adalah HKI, artikel, Scopus maupun Sinta, dan kegiatan ilmiah ini untuk pengelola jurnal begitu. Saya contohkan dulu untuk publikasi ilmiah, nggih. Nah, di sini ada beberapa kategori. Nah, apakah Bapak Ibu mau jurnal internasional, proceeding, jurnal nasional, buku, dan HKI. Yang terbaru dari reward ini seperti yang disampaikan Bu Ferin tadi, Bapak Ibu perlu benar-benar meng-cross-check kembali ajuannya, nggih, Bapak Ibu. Jadi kami tidak tidak mentolerir kesalahan yang itu dilakukan secara sengaja, nggih. Kecuali nanti mungkin untuk verifikasi apakah jurnalnya Sinta atau tidak, lah itu memang ini dilakukan oleh LPPM. Tapi kalau untuk kesalahan, misal kesalahan judul, kesalahan file, nah ini harap benar-benar dihati-hati begitu.
Nah, misal contohnya adalah jurnal nasional, begitu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Misal contohnya Sinta 2. Di sini saya tadi sudah mencari artikelnya Pak Yusuf ini ya di Kalamuna. Insya Allah Sinta 2. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkan misal nama jurnal adalah Kalamuna. Nah, terus untuk judul artikelnya, nah ini judul, link artikelnya diisikan sesuai nggih Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai yang seperti ini masih ada kesalahan-kesalahan yang ini nggih, yang tidak perlu. Misal ditempel link Sintanya, cari link Sintanya. Begitu juga link Google, tapi ini opsional nggih Bapak Ibu. Nah, tanggal terbit, ini tanggal terbitnya di tahun berapa nggih? Nah, misal 17 November. Nah, di sini Bapak Ibu di tanggal ini sudah ada settingan otomatis. Jadi ketika memang tanggalnya tidak sesuai atau tidak masuk pada kategori reward kita, ya. Nah, ini tidak bisa lah. Ini 17 November masih dalam ini periode, karena periodenya mulai dari 1 Agustus sampai dengan 31 Juli 2026. Nah, ini bisa diklik. Terus jumlah penulisnya tadi 2. Yang korespondensi adalah Pak Yusuf penulis kedua, korespondensinya penulis pertama, dan diupload artikelnya. Nah, tadi artikel ini perilaku negatif. Oke. Nah, seperti ini lalu disimpan. Nah, kalau terjadi kesalahan seperti ini berarti masih ada apa namanya 1-2 yang memang belum sesuai Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Ditulis, dipastikan, dan disimpan. Oh, masih ada kesalahan juga. Sepertinya ini indeks Sintanya ya. Judulnya mungkin Bu Yun. Ya, ini terlalu banyak ternyata. Sebentar. Judulnya. Oke. Judulnya terlalu banyak tadi salinannya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang untuk hal-hal teknis ya. Judulnya tadi development of. Okay. Oh, terlalu panjang memang. Oke. Oh, masih salah juga. Kalau tidak seperti itu, biasanya adalah PDF-nya terlalu besar ya Bu Ferin. Lah, ini langsung berhasil menyimpan data. Lalu Bapak Ibu mau menambahkan lagi reward-nya, langsung bisa ke reward, usulan reward. Nah, nanti ada di sini Bapak Ibu.
Bisa kelihatan ya Bu Ferin? Ya, di sini nanti misal Bapak Ibu masih ingin melihat kembali atau memastikan, Bapak Ibu bisa memilih aksi ini nggih, ballpoint ini. Nah, ini untuk melihat kembali, cross check ulang. Jadi biar nanti tidak ditolak Bu Ferin. Karena Bu Ferin hari ini sepertinya agak kereng nggih, jadi langsung kalau tidak sesuai langsung dihapus begitu ya Bu Ferin ya, ditolak gitu. Oh, mohon maaf bukan Bu Ferin sih. Banyak sekali reviewernya. Nah, untuk nanti contoh lagi nggih, Bapak Ibu masih punya banyak jenis reward, Bapak Ibu bisa menambahkan publikasi ilmiah misal apa Bu Ferin? HKI begitu nggih, kalau buku monggo lah misal HKI nggih. Nah, di sini ada pilihan hak cipta, bisa diklik. Nah, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa hak cipta ini sesuai dengan data kemarin yang diminta oleh LPPM. Begitu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memasukkan secara manual. Jadi Bapak Ibu bisa pilih hak cipta di sini, diklik. Nah, mana kalau banyak sekali pilihan, maka di sini akan tampil beberapa pilihan HKI Bapak Ibu. Nah, kalau memang tidak, maka di sini ada 1, 2, 3 biasanya. Bisa Anda pilih, Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal ngeklik, lalu mensimpannya. Begitu. Nah, itu untuk usulan reward di publikasi. Begitu juga dalam buku Bapak Ibu bisa ditambahkan, misal buku. Nah, pilih indikator, buku apa di situ, buku ajar, buku referensi, atau buku monograf. Nah, ketika yang berbintang ini tidak Bapak Ibu isi, maka dia tidak bisa menyimpan. Nah, misal Bapak Ibu lupa judul bukunya apa, begitu nggih, mungkin 2-3 kata bisa dimasukkan, tapi mohon maaf nanti jangan diajukan dulu sebelum Bapak Ibu mengeditnya. Karena kesalahan yang sangat kelihatan disengaja, sekali lagi ini tidak akan ini ya, tidak bisa diedit atau tidak bisa seperti di tahun kemarin gitu, dikembalikan, direvisi begitu. Contohnya judulnya Pak Yusuf adalah resiliensi begitu nggih. Judul bukunya, nomor ISBN-nya, tahun terbitnya, tanggal terbitnya misal di Mei. Jumlah penulisnya 3. Perlu diupload bukunya. Karena seperti tadi nggih yang disebutkan oleh Bu Ferin, kita masih berbasis keilmuan, maka perlu juga dimasukkan SK edukatifnya. Oke. Disimpan. Nah, ketika berhasil menyimpan, maka bisa disimpan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini. Next, kalau untuk selanjutnya adalah kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah ini ada 3 kategori, pengelola jurnal internasional, jurnal nasional Sinta, dan jurnal Garuda. Gitu, misal Pak Yusuf Insif di jurnal Al-Umron. Maka link jurnal Al-Umronnya link Sintanya bisa dimasukkan. Link arsip jurnal. Nah, ini adalah salah satu arsip saja dari arsip dari link jurnalnya ya. Tanggal penugasan sesuai dengan SK. SK universitas ataupun SK dari jurnal tersebut ya, upload. Nah, karena ini
Pak Yusuf insif, maka dia pakai SK Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu reviewer, bisa menggunakan sertifikat dari reviewer. Umron. Bentar, saya lupa linknya Al Umron. Ya, masih ada Guardian. Sinta. Jadi memang tidak bisa, sistemnya sudah langsung membaca, nggih, kalau bukan link dia nggak bisa. Oke, berhasil menyimpan data, berarti langsung sudah ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau memang sudah dirasa cukup, nggih, Bapak Ibu bisa memilih tombol ajukan, begitu. Tapi saran kami mohon di cross check ulang, nggih, agar rewardnya tidak tertolak, begitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa diajukan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ferin tadi, reward tertolak itu yang memang tidak cukup, ini nggih Bu Ferin, tidak cukup meyakinkan bahwa itu memang rewardnya, begitu. Misal insif tapi SK-nya mungkin bukan SK, ataupun linknya tadi link salah, begitu, kayak yang saya masukkan tadi lah, itu sudah dirasa fiktif Bapak Ibu, meskipun pada hakikatnya bisa jadi Bapak Ibu memang insif, tapi berdasarkan bukti yang ada, ini tidak bisa menunjukkan bahwa data tersebut adalah data yang benar, begitu. Nah, itu langsung kami tolak, begitu. Itu Pak Yusuf dari saya. Nanti kalau ada sesi yang mau ditanyakan bisa langsung ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia atas penjelasannya. Kami ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu. Ini memang sangat-sangat perlu hati-hati betul ya. Karena sekali mengajukan kalau kemudian itu ada yang salah, ini tentunya tidak bisa kami terima dan panjenengan tidak bisa untuk merevisi. Itu ngoten. Hadirin yang kami hormati, untuk agenda inti berikutnya adalah tentang pemaparan materi sosialisasi program insentif LPPM Unugiri tahun 2026. Materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI selaku Ketua LPPM Unugiri. Nah, pada sesi ini nantinya narasumber akan menyampaikan penjelasan mengenai tujuan program, kemudian kriteria penerima, jenis kegiatan, dan luaran yang dapat memperoleh insentif, persyaratan administrasi, prosedur pengajuan, tahapan verifikasi, serta mekanisme penetapan penerima insentif. Angel untuk Untuk itu, kepada Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI, waktu dan ruang virtual kami persilahkan. Oke. Untuk waktu mungkin bisa 15 menit, Pak, untuk menjelaskan semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan program pendanaan insentif publikasi artikel jurnal internasional terindeks Scopus ya, tahun 2026-2027. Ini tentu eh, yang baru dari kami. Jadi tidak hanya reward, tapi juga adanya insentif untuk biaya publikasi artikel. Nah, mengapa program ini kami susun? Ya, ini merupakan komitmen dari Unugiri untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dosen, gitu ya. Kemudian reputasi akademik universitas. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu fokusnya di jurnal-jurnal Sinta, jadi harus ini ya ditingkatkan
untuk targetnya tidak hanya Sinta, tapi juga jurnal Scopus. Ya, jangan eh, apa berada di tempat yang nyaman ya. Jadi harus ditingkatkan kualitas publikasinya ke Scopus sekarang. Kemudian jumlah artikel Scopus tentunya kita masih kurang Bapak Ibu. Kemarin sudah kita paparkan rata-rata tiap tahun kita hanya 20 artikel Scopus ya. Harapannya dengan adanya ini bisa meningkat seperti itu. Kemudian jumlah sitasi, kemudian rekognisi internasional, pencapaian IKU perguruan tinggi dan akreditasi program studi dan institusi ya. Tentunya itu saling mendukung ya Bapak Ibu. Ketika publikasi internasional atau Scopusnya banyak, tentu akan berdampak ke semua ini ya. Nah, latar belakang dari eh, ini adalah tingginya dari biaya APC ya. Jadi memang di luaran sana jurnal-jurnal yang sudah Scopus internasional itu memang sangat tinggi APC-nya. Tentu itu menjadi PR dan insya Allah dengan adanya ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk setidaknya mencoba ya, setidaknya mencoba. Syukur-syukur kalau accepted ya di jurnal yang Scopus. Sebentar. Kemudian tujuan dari program adalah meningkatkan kuantitas publikasi Scopus, membantu biaya APC dari eh, publikasi, meningkatkan citasi dan dampak ilmiah, meningkatkan reputasi dosen dan universitas, menciptakan tata kelola pendanaan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas publikasi menuju jurnal bereputasi tinggi, meningkatkan daya saing penelitian, memperluas kolaborasi internasional, dan mendukung IKU dan akreditasi. Nah, sekarang siapa saja yang bisa mengajukan? Di sini pengusul harus dosen tetap Unugiri, ya. Yang kedua harus memiliki NIDN atau NUPTK dan NIY. Yang ketiga memiliki SPK yang masih berlaku. Yang keempat, nah ini yang harus terpenuhi adalah first author atau corresponding author. Ya, jadi khusus dua itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penulis ketiga, keempat dan seterusnya tidak bisa diajukan ke insentif, bisanya hanya reward seperti itu. Ya. Kemudian memiliki afiliasi Unugiri pada artikel. Nah ini Bapak Ibu harus afiliasinya Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri gitu ya. Jadi nanti ketika submit di Scopus samakan afiliasinya itu. Tidak perlu di bahasa Inggriskan misalkan University of Nahdlatul Ulama tidak perlu seperti itu ya. Jadi biar seragam semua afiliasinya Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kemudian memiliki profil ya Sinta, Scopus, ORCID, Google Scholar. Ya tentu sebagian besar ini punya, kecuali kalau memang belum punya publikasi yang Scopus, belum punya ID Scopus ya, tidak ada masalah. Nanti kalau sudah terbit dan terindeks, Bapak Ibu otomatis punya ID Scopusnya. ORCID ini Bapak Ibu bisa mendaftar ya, mendaftar untuk ORCID ID. Kemudian tidak sedang mendapatkan sanksi akademik, telah menyelesaikan kewajiban hibah dan tidak melakukan double funding ya. Jadi tidak diperkenankan double funding untuk pembiayaan publikasi. Misalkan hibahnya 100% didanai untuk publikasi, ya otomatis tidak bisa diajukan untuk insentif. Nah, artikel apa yang bisa didanai, Pak Ibu? Di sini pertama adalah hasil penelitian. Nah, kemudian diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus. Tentu karena ini hanya khusus untuk yang Scopus. Memiliki DOI aktif atau URL yang permanen. Kemudian metadata ini dapat diverifikasi sesuai dengan bidang keilmuan, ya. Diterbitkan pada jurnal yang masih aktif di Scopus dan memenuhi etika publikasi. Ini artikelnya harus memenuhi seperti ini. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini tidak boleh melalui mekanisme fast track ya atau istilah yang lain. Ada yang istilahnya rapid review, express publication atau priority review. Ini biasanya ada apa
pendanaan untuk fast track itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi melalui mekanisme percepatan proses editorial ini tidak bisa kita terima. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu periode artikel yang dapat diajukan itu mulai 1 Agustus 2026 sampai 31 Juli 2027. Jadi kalau reward itu yang lalu gitu ya, 1 tahun yang lalu. Ini untuk insentif ini 1 tahun yang akan datang mulai 1 Agustus. Nah, ini dihitung dari mana Bapak Ibu? Di sini oke, dihitung dari publish atau pembiayaan APC itu ya. Jadi nanti mana yang tanggalnya paling akhir. Biasanya kan harus bayar dulu baru publish gitu kan. Nah, misalkan saat ini tanggal misalkan berapa? 7 Agustus ini membayar biaya APC. Terus ini atau gini ya sekarang bayar APC kemudian 5 hari lagi publish misalkan. Nah, nanti dihitungnya yang tanggal terakhir seperti itu. Kemudian verifikasi artikel ini nanti akan kita cek ya terkait indeksasi, DOI, metadata dan juga dokumen-dokumen yang Bapak Ibu kirimkan. Jurnal harus memenuhi ketentuan berikut Bapak Ibu. Yang pertama aktif dari Scopus dan juga bukan predator jurnal. Ya, hati-hati Bapak Ibu ketika publish memilih jurnal itu harus diperhatikan terkait dengan indeksasi Scopusnya masih berlaku atau sudah discontinue. Ini yang mungkin sebagian besar Bapak Ibu belum memahami bagaimana cara ini ya untuk mengecek. Jadi di Scopus itu ada Scopus source list. Bapak Ibu itu bisa mendownload Excel-nya di situ dan mengecek terlebih dahulu apakah dia masih tercover di tahun ini ya di tahun 2026 misalkan. Itu harus dipastikan. Kemudian memiliki data resmi pada Scopus source list tadi yang sudah saya sebutkan masih aktif coverage ya masih tercover Scopus dan tidak discontinue. Oke. Selanjutnya nah ini Bapak Ibu besaran dana. Besaran dana. Ini kami kategorikan menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah H1 top tier ya, 30 juta, kemudian H1 20 juta, H2 15, H3 10 dan H4 7,5 juta Bapak Ibu maksimal ya. Jadi pendanaannya ini diberikan 100% dari biaya APC sepanjang memenuhi ketentuan dan tidak melebihi pagu maksimal. Maksudnya di sini ketika misalkan publish di H1 tapi H1-nya biayanya hanya 10 juta. Berarti ya yang dapat kita biayai hanya 100% dari APC 10 juta tersebut. Gitu. Nah, ketika terbit H1 top tier katakanlah biayanya 50 juta gitu, misalkan, tapi yang bisa kita danai maksimal adalah 30 juta. Gitu ya. Nah, kemudian setiap dosen ini hanya dapat menerima pendanaan 1 artikel dalam 1 periode program. Jadi selama periode ini, panduan ini adalah 1 Agustus sampai 31 Juli, 1 tahun ke depan, itu yang jatah dari 1 dosen itu hanya 1 artikel yang bisa didanai. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu punya beberapa artikel yang Scopus gitu ya. Nah, dipikirkan dahulu kalau misalkan yang 1 ini misalkan biayanya hanya 7 juta misalkan ya. Terus yang kedua misalkan bisa sampai 20 juta. Iya, karena jatahnya hanya 1, silakan yang diajukan yang 20 juta. Katanya seperti itu. Kemudian apabila mengajukan lebih dari 1, mengusul wajib menentukan urutan prioritas gitu ya. Jadi tidak semuanya didanai, hanya 1 artikel yang bisa didanai untuk setiap dosen. Nah, misalkan ketika ini kan penulis pertama dan koresponden. Misalkan 1 dosen Unugiri sebagai penulis pertama, yang kedua sebagai koresponden, maka salah satu ya
kesepakatan antara dua orang ini mana yang mengajukan. Ya, tidak boleh dua-duanya. Oke. Oke. Nah, apa saja yang didanai di sini? Yang pertama adalah APC atau biaya publikasi sesuai invoice dari penerbit, gitu ya. Jadi ini kan sistemnya Rimbus Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membayar itu kan ada bukti pembayarannya, gitu ya. Nah, itu yang akan jadi acuan kami untuk didanai Rimbus, gitu ya. Kemudian pajak pada invoice. Biasanya kan ada pajaknya ya. Biasanya di di penerbit yang luar negeri seperti itu. Biaya administrasi resmi dari penerbit ini juga bisa didanai. Kemudian selisih APC pada skema co-funding, selisih biaya APC yang tidak ditanggung oleh mitra pendanaan lain. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan eh, satu hibah gitu ya, hanya bisa mengcover katakanlah 2% dari eh, total hibah seperti itu. Nah, maka kan ketika Bapak Ibu publikasinya di Scopus Q1 yang biayanya 30 juta mungkin itu tidak cukup. Maka selisih dari pendanaan itu bisa diajukan gitu ya. Jadi ini bisa skema tersebut. Nah, menjadi catatan Bapak Ibu untuk publikasi hasil luaran hibah internal. Kan kemarin kita ada target yang Scopus itu ya. Nah, itu bisa diajukan. Ya, jadi kalau targetnya Scopus di hibah internal 100% bisa diajukan melalui insentif ini. Ya. Oke, apa yang tidak didanai Bapak itu di sini ada misalkan proofreading, translation, language editing atau seminar, conference. Ya, misalkan Bapak Ibu menghadiri conference dan luarannya adalah publikasi di Scopus, ya APC yang dipublikasi Scopus itu aja yang didanai. Untuk biaya conference itu tidak bisa atau similarity check ya dan seterusnya. Termasuk biaya yang tidak memiliki bukti yang resmi. Oh, jadi bukti yang tidak valid untuk pembayarannya itu tidak bisa kita proses. Oke. Eh, jadi intinya di sini adalah pendanaan ini hanya untuk biaya yang terkait langsung dengan publikasi pada jurnal Scopus. Oke, Pak Ivan bisa dipercepat. Oke. Dokumen usulan Bapak Ibu, nah berbeda dengan reward. Mohon maaf kalau di eh, insentif ini belum belum bisa mengajukan melalui Pintar ya. Mungkin masih dalam tahap pengembangan. Jadi selama belum bisa Pintar, maka pengajuan ini melalui email ya Bapak Ibu. Langsung kirim email ke lppm@unugiri.ac.id melampirkan dokumen-dokumen ini. Surat permohonan, lembar pengasahan, surat pernyataan, ada kesepakatan dari first author dan corresponding author ya. Jika dua-duanya dosen Unugiri, kemudian artikelnya, kemudian LOE kalau ada gitu ya, atau keterangan accepted, mungkin email gitu bisa dilampirkan, invoice resmi dari penerbit, kemudian bukti pelunasan ya, jadi ada invoice, kemudian setelah bayar kan ada bukti pelunasannya, kemudian bukti pembayaran ya kan, bukti pembayaran melalui mutasi rekening atau bukti transfer gitu ya. Kemudian bukti DOI, tangkapan layar Scopus source list. Nah, ini di Scopus ya, untuk kita memverifikasi apakah benar dia Scopus yang masih aktif. Kemudian untuk Q1 top tier ya, Scopus ini ada bukti site score persentil lebih dari 90%. Ini nanti akan coba saya tampilkan sebentar ya Bapak Ibu cara mengecek persentilnya. Ya. Dokumen pendukung skema co-funding, ya, kemudian dokumen lain ya. Bisa Bapak Ibu menambahkan dokumen lain apapun untuk menguatkan bukti tersebut. Nah, ini semua pengajuan melalui email.
Untuk ini alur proses, Bapak Ibu bisa melihat di sini mulai sosialisasi hari ini, terus pengajuan, administrasi, verifikasi, dan seterusnya ya. Nanti ada juga perbaikan dokumen jika dirasa dokumen itu belum lengkap akan kita kembalikan dan bisa diperbaiki. Kemudian penerimaan, pembayaran, dan pelaporan akhir. Oke. Nah, jadwal pelaksanaan ini berbeda dengan reward. Ini kita buka sepanjang tahun ke depan, Bapak Ibu. Jadi setiap bulan ini penerimaan usulan akan kita buka tanggal 7 sampai 14, gitu ya. Hanya 1 minggu. Kemudian kita verifikasi, ada perbaikan, penetapan, proses pembayaran, dan juga pelaporan. Nah, ini kita usahakan 1 bulan selesai. Kemudian bulan berikutnya kita buka lagi di tanggal yang sama, gitu ya. Kemudian seleksi dan seterusnya sampai selesai. Seperti itu siklusnya, gitu, Bapak Ibu, setiap bulannya. Nah, ini ada catatan-catatan, gitu. Apabila harinya libur maka disesuaikan dengan hari kerja berikutnya, gitu ya. Kemudian eh, apa? Nah, ini yang penting Bapak Ibu, pengajuan paling lambat 6 bulan sejak tanggal publikasi artikel atau pembayaran APC dihitung dari akhir ya, dihitung akhir serta tetap dalam periode program. Nah, paling lambat 6 bulan Bapak Ibu harus sudah mengajukan. 6 bulan itu terhitung dari tanggal terakhir publikasi maupun atau pembayaran APC-nya. Jadi kalau sudah lebih dari 6 bulan, ya mohon maaf tidak bisa kita proses. Oke, next. Oke, demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi. Untuk lengkapnya, Bapak Ibu bisa mendownload dan mempelajari panduan ya, yang sudah kami upload di akun Pitar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Bagi Bapak atau Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun meminta klarifikasi, baik dari Pak Ivan ataupun Bu Ferin, dipersilakan untuk yang pertama, Anda bisa menuliskan pertanyaan pada kolom percakapan atau menggunakan raise hand. Kemudian peserta yang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, mohon nanti kiranya panjenengan bisa menyebutkan nama dan juga unit kerja terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan bisa disampaikan secara singkat, jelas, dan berkaitan langsung dengan materi yang telah dipaparkan, serta panjenengan kami wajibkan untuk on cam jika bertanya secara langsung. Oke, baik. Di sini sudah ada Bapak Ridwan Hambali, Bapak Dr. Ridwan Hambali. Eh, Pak Ridwan, silakan Bapak bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak Yusuf? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Monggo. Oke, yang pertama kalau kita nggak paham, masih diizinkan kan tanya langsung ke Pak Yusuf atau Suberin? Itu Oh, yang boleh. pertama. Monggo, Bapak. Kemudian yang kedua, ini ada tulisan yang ID Scopusnya itu lambat. ID Scopusnya ada anak bimbingan. ID Scopusnya lambat itu nggak muncul itu, nggak tahu kenapa. Sedang kami uruskan itu sama Pak Ivan sudah kita minta untuk bantuannya juga, tapi masih belum muncul. Apakah ini menjadi kendala? Mudah-mudahan bisa. Yang gini-gini mungkin ditolerir atau gimana ya? Mohon maaf. Itu kemudian apa tadi? Oh, tadi sudah disampaikan ya, yang mendapat hibah tapi belum terbit masih bisa didanai ya. Ya saya kira 2 saja tadi. Jadi langsung pertanyaan ke LPPM, kalau diizin tadi sudah dijawab, bisa ya, alhamdulillah berarti. Kemudian yang kedua tadi itu, kalau ID Scopusnya nggak muncul-muncul ini, apakah menjadi kendala itu? Terima kasih. Oke, baik, Pak Ridwan. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja di sini saya persilakan Pak Ivan.
Nggih, karena tertuju ke Pak Ivan ini sepertinya. Monggo untuk direspon atas pertanyaan Pak Ridwan. nggih, terima kasih Pak Ridwan. Untuk yang pertama untuk ID Scopus. Nggih, ID Scopus akan muncul ketika artikel pertama Scopus itu sudah terindeks. Nggih. Jadi ketika belum muncul berarti artikelnya belum terindeks Pak Ridwan. Nah, macam-macam kendala kenapa artikel itu belum terindeks. Nggih. Nah, tapi dipastikan dulu artikelnya itu memang terbit di jurnal yang terindeks Scopus. Itu yang pertama. Kemudian eh, memang berbeda-beda waktunya. Tidak bisa kita pastikan juga kapan eh, artikel yang dari jurnal Scopus itu bisa terindeks Scopus. Jadi bisa sampai 6 bulan juga bisa, atau di artikel saya ini yang terakhir ini juga sudah lama sekali itu juga belum terindeks Scopus seperti itu. Jadi pastikan dulu memang tidak ada masalah dengan di penerbitnya, mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada kendala, berarti tinggal menunggu saja untuk dia terindeks di Scopus. Memang butuh waktu. Oke. Untuk yang kedua, eh, hibah internal untuk luaran yang Scopus bisa diajukan insentif. Nanti akan dapat pendanaannya yang 100%. Paten. Nggih, siap. Oke, Aduh, Ivan, Oke. nggih. baik, terima kasih. Pak Ivan, ini ada yang WA saya, katanya untuk kolom chat itu masih disable. Mungkin bisa dibenerin dulu, guys. Oke, baik. Saya persilakan. Di sini ada Pak Beni dan Pak Sofi. Pak Beni dulu, monggo. Pak Beni bisa menyebutkan dari mana unit kerjanya dan Baik, terima kasih. pertanyaannya kepada siapa, Ngaten? Nggih. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Saya Beni dari PJKR, Bapak. Jadi yang saya tanyakan ada dua. Yang pertama mengenai reward tadi ya, reward tentang review jurnal. Itu kan harus sertifikat. Apakah tidak boleh eh, email itu ya, email dari editor itu sebagai bukti itu boleh atau tidak gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua mengenai insentif tadi jurnal Scopus itu kan APC yang diganti 100% gitu ya. Bagaimana kalau jurnal tersebut itu free APC gitu? Apakah tidak ada insentif tersebut tidak berlaku untuk yang free gitu ya? Terima kasih. Itu aja. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, monggo. Bu Ferin, biar Bu Ferin ini yang jawab untuk memberikan klarifikasi kepada Pak Beni. Oke, Monggo. terima kasih Pak Beni untuk reward ini deh, apa namanya reviewer internasional jurnal nih Pak. Boleh ketika itu sudah apa menyatakan bahwa jenengan adalah reviewer dari jurnal tersebut internasional, boleh dinyatakan secara email, tidak hanya sertifikat gitu. Nih. Boleh Pak Beni. Untuk insentif, monggo Pak Ivan, tadi yang ditanyakan Pak Beni. Untuk yang APC-nya free itu tidak bisa diajukan ke Bapak Ibu karena ini sistemnya reimburse, jadi yang panjenengan bayarkan itu yang kita ganti seperti itu. Jadi tidak bisa untuk yang APC-nya free. Oke, berarti tidak bisa diajukan di program insentif, tapi bisa diajukan pada program ini ya, apa namanya reward, Reward. gitu Reward. Pak ya. Oke. Oke, Oke. plus nanti istilahnya kita mendoakan yang terbaik nanti. Oke, Gitu Pak. baik. Terima kasih Pak Beni atas pertanyaannya. Selanjutnya, Pak Sofi, saya persilakan. Monggo. Baik, suara saya terdengar Pak Yusuf. Oh, sudah terdengar. Pecinya warna putih ya. Ya, ayo khotbah. Itu kalau di kampung saya pakai
pakai Pak peci Haji. putih itu jual hasil jual tanah dulu itu, baru berani pakai peci putih. Baik, yang terhormat Pak Rektor, Bapak Ibu jajaran Wakil Rektor, dan Pak Kepala LPPM, Pak Ivan, dan seluruh tim. Ini izin bertanya. Kemarin kami komunikasi sama Pak Ivan ya. Untuk jurnal level Scopus ini kan memang untuk saya pribadi masih kelas beginner ya, atau pemula ya Pak Ivan. Jadi kemarin untuk publikasi saya yang pertama itu memang saya ini kolaborasi dengan dosen Trunojoyo Madura, dan kami diikutkan sebagai autor atau penulis, dan memang di situ tulisannya untuk afiliasi tidak Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, tapi Nahdlatul Ulama Sunan Giri of University, berbahasa Inggris mungkin gitu ya. Maksud dari teman saya yang selaku penulis pertama, dan mungkin juga hasil koordinasi dengan pihak pengelola jurnal, dalam hal ini adalah APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia. Pertanyaannya adalah, ini Pak Ivan, sebelum saya bertanya, secara skor Scopus itu sudah masuk di Sinta saya Pak Ivan, dan otomatis itu tersinkron dengan Sinta yang afiliasi dengan prodi saya di prodi PAI dan Universitas Sunan Giri. Jadi sudah masuk. Hanya saja memang namanya tidak Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, ini pertanyaannya, ini kira-kira masih ada kesempatan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan ada peluang untuk didanai atau bagaimana, sehingga nanti saya tidak ingin kemudian saya sudah ngisi input, ujung-ujungnya tidak lolos administrasi. Mungkin lebih baik saya tanyakan di awal ini supaya ada kejelasan, begitu aja sih. Itu dari saya Pak Moderator, Pak Yusuf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofi atas pertanyaannya. Langsung saja, monggo Pak Ivan. Oke, baik, terima kasih Pak Sofi atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya ini untuk reward atau insentif gitu nggih. Tapi eh, dua-duanya ini kalau misalkan afiliasinya tadi ya, kasusnya memang afiliasinya di bahasa Inggris kan. Kalau bisa untuk yang lain juga tidak perlu di bahasa Inggris ya. Jadi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Tapi itu tidak jadi masalah ketika Bapak Ibu nanti untuk menerbitkan dokumen Scopus yang kedua. Itu nanti eh, afiliasi di Scopus ID-nya akan menyesuaikan dari publikasi yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dibetulkan seperti itu. Nah, apakah bisa diajukan? Bisa, monggo, tidak masalah. Kalau misalkan tulisannya masih salah, gitu. Ini juga kita masih belajar semuanya, jadi nanti ke depan harapan kami tidak salah lagi untuk menulis afiliasi seperti itu. Tetap bisa nanti diajukan. Namun untuk insentif, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, insentif ini diberikan 1 tahun ke depan, gitu, Ibu. Jadi yang Bapak Ibu sudah memiliki publikasi Scopus, misalkan yang kemarin-kemarin itu tidak bisa kita terima di insentif tahun ini. Jadi mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan itu yang bisa diajukan untuk insentif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya langsung membacakan dari kolom chat, nggih. Ini ada Bu Giati Anissa. Izin bertanya, apakah untuk insentif, Bu? Nggih. Insentif bukan intensif, nggih. Apakah untuk insentif Scopus, apakah perlu mencantumkan Unugiri pada acknowledgement artikel, dan apakah bisa untuk artikel hasil hibah? Nah, jadi ada dua pertanyaan. Silakan, mungkin siapa, Pak Oke, Ivan atau Bu Ferin? Monggo. baik. Untuk insentif ya. Jadi cepat saya jawab. Untuk afiliasi harus Unugiri tentunya, nggih. Jika Bapak Ibu yang S3, kami sarankan untuk double afiliasi gitu ya. Jadi ditulis afiliasinya satu, mungkin Universitas Bapak Ibu S3 gitu ya. Yang kedua afiliasinya Unugiri. Itu
tidak ada masalah seperti itu. Nah, beda kasusnya ketika Universitas S3-nya mewajibkan hanya satu afiliasi, ya itu jadi masalah. Oke, kemudian untuk acknowledgement, ya benar Bapak Ibu, kalau kami sarankan untuk acknowledgement tetap mencantumkan satu pemberi dana, yang kedua mungkin untuk yang bantuan insentif karena sudah yakin didanai oleh insentif Unugiri, ya dicantumkan ucapan terima kasih kepada Unugiri gitu ya selaku pemberi pendanaan publikasinya. Kemudian apakah hibah bisa ini ya bisa diajukan insentif? Tergantung. Oke, tergantung. Kalau hibah internal bisa 100% didanai. Kalau hibah yang lain, misalkan Bima gitu ya, itu kalau sudah tercover nominal publikasinya tidak bisa kita danai. Namun jika tadi ada syarat keterbatasan pendanaan dari hibah tersebut, misalkan publikasinya hanya 10% dan itu tidak mencukupi untuk publikasi Bapak Ibu inginnya yang H1 top tier misalkan. Boleh nanti sisa dananya yang dibutuhkan bisa diajukan seperti itu. Gitu nggih. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya pikir sudah nggih. Saya rasa cukup ini. Kalau memang sudah cukup, oke, baik. Karena mengingat keterbatasan waktu juga, maka sesi diskusi dan tanya jawab ini kita cukupkan. Ngoten nggih. Jadi apabila masih ada terdapat pertanyaan yang sekiranya belum memperoleh kesempatan untuk disampaikan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan melalui nomor kontak WhatsApp resmi LPPM Unugiri, yaitu nomor CS, atau panjenengan bisa datang ke LPPM dan nantinya bisa bertanya kepada Bu Ferin, Bu Yulia, Pak Ivan, ataupun saya. Ngoten. Oke. Baik, hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung kegiatan dari sosialisasi program reward dan juga insentif LPPM Unugiri tahun 2026. Melalui kegiatan ini, kita telah memperoleh penjelasan mengenai kebijakan, kemudian kriteria, persyaratan, prosedur, dan juga mekanisme pengajuan program reward dan juga insentif LPPM Unugiri tahun 2026. Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat Bahriyah Kubro. Namun sebelum itu, saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila selama dalam memandu kegiatan ini terdapat kekeliruan dalam penyebutan nama dan juga gelar, kesalahan dalam bertutur kata maupun hal-hal yang nantinya kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petugas kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tafa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa untuk sekiranya kalau ingin meninggalkan ruang Zoom, bagi yang mungkin ada tugas, kami persilakan. Monggo.